Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Leli Natalia SPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang praktik kerja lapangan dalam struktur kurikulum SMK. Seperti yang kita ketahui bahwa SMK adalah satu bentuk satuan pendidikan formal atau sekolah yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik, terutama untuk bekerja di bidang tertentu. Maka dari itu, dari kelas 10, peserta didik di SMK sudah diarahkan pada jurusan atau kompetensi keahlian yang diminati. Ini merupakan gambaran dari struktur kurikulum SMK yang tidak hanya mempelajari pelajaran umum saja, akan tetapi dalam struktur kurikulum SMK juga ada mata pelajaran kejuruan atau yang kita kenal dengan mata pelajaran produktif. Di sini ada praktik kerja lapangan dengan alokasi waktu, kemudian total jam yang sudah ditentukan, tentunya memperlihatkan bahwa praktik kerja lapangan atau PKL ini adalah satu kesatuan dalam program pembelajaran yang ada di SMK. Tentunya harus dilaksanakan oleh seluruh peserta didik yang belajar di SMK. Apa itu PKL atau praktik kerja lapangan? PKL adalah pembelajaran bagi peserta didik yang dilaksanakan melalui praktik kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Untuk rentang waktu kegiatan PKL ini ada yang berlangsung selama 3 bulan, 4 bulan, bahkan 6 bulan atau dalam 1 semester. PKL merupakan metode pembelajaran yang ditujukan terutama untuk mengajarkan proses-proses yang para ahli terapkan dalam menangani tugas-tugas yang kompleks di dunia kerja. Peserta didik yang selama pembelajaran dari kelas 10, kemudian kelas 11 di semester 3-nya itu melakukan proses pembelajaran di sekolah. Nah, maka mereka akan bertemu dengan kegiatan PKL, yaitu kegiatan pembelajaran, akan tetapi pelaksanaannya di dunia industri atau di dunia kerja. Kegiatan PKL ini tentunya bertujuan untuk menumbuhkan karakter dan budaya kerja yang profesional kepada para peserta didik. Mereka akan belajar bagaimana untuk bekerja dengan kondisi dan kenyataan yang sebenarnya. Jadi tidak hanya mendapatkan informasi katanya seperti itu ya. Jadi pelaksanaannya langsung real atau ya berlangsung secara live gitu ya. Kemudian meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Nah, selama di sekolah tentunya berdasarkan struktur kurikulum yang sudah dibuat, pembelajaran apa saja yang sudah didapatkan baik secara teori ataupun secara praktik itu akan dilanjutkan dan diharapkan akan terjadinya peningkatan kompetensi. Kemudian menyiapkan kemandirian peserta didik untuk bekerja dan atau berwirausaha. Kegiatan PKL atau praktik kerja lapangan bagi peserta didik juga memberikan manfaat yang banyak. Di antaranya adalah meningkatkan kompetensi keahlian yang telah diperoleh di sekolah, kemudian menambah wawasan mengenai dunia kerja khususnya berupa pengalaman kerja secara langsung atau nyata. Kemudian menambah dan meningkatkan kompetensi serta menanamkan etos kerja yang tinggi sesuai budaya kerja di dunia usaha atau industri. Dan diharapkan tentunya bermanfaat
ketika hasil belajar peserta PKL itu akan lebih bermakna karena setelah tamat atau lulus akan betul-betul memiliki keahlian profesional sebagai bekal untuk meningkatkan taraf hidup dan sebagai bekal untuk pengembangan diri secara berkelanjutan. Adapun alur kegiatan dalam PKL ini diawali dengan penempatan peserta didik sesuai dengan kompetensi, kemudian orientasi di tempat PKL, kemudian pelaksanaan PKL. Setelah itu nanti akan ada monitoring. Ini adalah bentuk evaluasi dari setengah perjalanan kegiatan PKL tersebut, dan pada akhirnya akan ada penjemputan. Nah, sebenarnya final untuk kegiatan PKL ini akan ada di pelaporan. Jadi nanti masing-masing peserta didik akan membuat pelaporan kegiatan PKL ini sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap proses pembelajaran di dunia kerja yang sudah dilaksanakan, dan kemudian nanti laporannya diseminarkan. Para peserta praktik kerja lapangan tentunya memiliki hak dan kewajiban, yaitu haknya mendapatkan kesempatan PKL di dunia usaha dan dunia industri, yang tentunya ini tidak boleh disia-siakan. Kemudian mendapatkan sertifikat PKL, tentunya ketika memang pelaksanaannya atau prosesnya dilakukan dengan baik. Nah, kewajibannya untuk para peserta PKL adalah menaati peraturan atau tata tertib di dunia kerja. Karena tentunya para peserta akan beradaptasi dengan lingkungan yang baru, mentaati peraturan atau tata tertib ya sama seperti di sekolah. Bagaimana mereka harus berdisiplin, menaati jam kerja, kemudian bertanggung jawab dengan semua tugas-tugas yang diemban atau yang diberikan kepada para peserta PKL. Kemudian melaksanakan kontrak PKL. Sekolah dengan Dudi sudah melakukan MOU atau kesepakatan kerjasama untuk durasi waktunya atau rentang waktu kegiatan PKL. Tentunya harus dilaksanakan sampai dengan selesai oleh para peserta PKL. Dan yang tidak kalah penting kewajibannya tentu adalah menjaga nama baik sekolah. Nah, berhubungan dengan hak yang tadi akan diperoleh oleh peserta PKL dalam bentuk sertifikat PKL ini, di dalamnya akan memproses atau akan mengakumulasikan penilaian-penilaian yang dilakukan dalam proses PKL ini. Adapun untuk penilaian PKL itu dilihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah aspek sikap, meliputi penilaian disiplin, kemudian tanggung jawab, taat pada prosedur kerja, komitmen dan integritas, menghargai dan menghormati sesama, kemudian kreativitasnya, kerjasama tim, penampilan dan kerapihan pakaian. Kemudian yang berikutnya adalah aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan ini meliputi penugasan penguasaan keilmuannya, kemudian identifikasi masalah dan menemukan alternatif solusi secara kreatif. Penilaian aspek pengetahuan dapat dilakukan dengan memberikan peserta PKL tes lisan ataupun tes tulis. Yang terakhir ada aspek keterampilan, meliputi keahlian dan keterampilan, inovasi, produktivitas kerja, penguasaan alat kerja. Penilaian aspek keterampilan dapat dilakukan dengan cara memberikan penilaian pada hasil tugas tertentu yang diberikan. Tentunya ini akan diberikan penilaiannya oleh dunia industri atau dunia kerja. Penilaian PKL akan tercatat atau terdata nanti di hasil akhirnya pada rapot
para peserta PKL tentunya yang harus diketahui tentang perolehan rentang nilai tersebut dari ketiga aspek penilaian, yaitu 1 sampai dengan 100, nilai ketuntasan minimal yaitu 75 atau dapat menyesuaikan dengan ketentuan SMK. Nilai PKL diperoleh dari nilai kegiatan, yaitu nilai PKL yang meliputi ketiga aspek di atas dengan bobot 80% dijumlah dengan nilai laporan dengan bobot 20%. Nilai akhir peserta mengikuti rumus penilaian sebagai berikut. Jadi nilai akhirnya adalah nilai rata-rata baik dari aspek sikap, tadi ya, pengetahuan, keterampilan dikali 80% ditambah dengan nilai laporan PKL-nya yang berjumlah atau persentasenya adalah 20%. Maka diperolehlah nilai akhir. Oke. Kita adalah apa yang kita percayai. Jadi ketika memang kita percayai bahwa kita mampu untuk melaksanakan semua kewajiban kita, apa yang harus kita lakukan, kita yakin kita bisa, maka kita bisa menyelesaikan itu dengan mudah, insya Allah. Semoga lancar untuk kegiatan PKL-nya anak-anakku semua peserta didik SMK Negeri 2 Rangkas Bitung. Semoga diberikan kemudahan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.